Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nur Fitri dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila atau disebut dengan SEP adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini sering disebut sebagai jalan tengah karena tidak sepenuhnya menganut kapitalisme, liberalisme, dan juga tidak sepenuhnya menganut sosialisme atau disebut dengan komando. Berikut saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting memahami sistem ekonomi Pancasila dengan mudah. Contoh yang pertama yaitu landasan konstitusional. Sistem ini berakar pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Fokus utamanya yaitu kemakmuran rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran untuk segelintir orang. Yang kedua, ciri khas utama. Ada 3 poin. Yang pertama, asas kekeluargaan. Ekonomi dijalankan dengan semangat gotong royong. Contohnya, nyata dari asas ini adalah peran koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Yang kedua, penguasaan sumber daya penting. Ada beberapa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, dan tambang. Dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga, keadilan sosial. Pemerintah berperan untuk memastikan tidak ada jurang pemisah yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin melalui distribusi pendapatan yang merata. Kemudian contoh yang ketiga adalah peran aktor ekonomi. Dalam sistem ini terdapat 3 pilar utama yang bekerja berdampingan secara harmonis, yaitu yang pertama BUMN atau disebut dengan Badan Usaha Milik Negara, yang kedua BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan ketiga koperasi. BUMN berfungsi untuk mengelola sektor-sektor strategis dan vital. BUMS berfungsi untuk berkembang guna mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan koperasi yaitu sebagai wadah ekonomi rakyat kecil agar memiliki daya saing. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dengan sistem lain. Terdapat fitur, kapasitas, sosialis, dan ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu fitur pusat kendali yang berkapasitas sebagai pasar atau disebut dengan individu, kemudian sosialisnya negara atau pusat, kemudian ekonomi Pancasilanya yaitu negara dan pasar. Kemudian yang kedua, kepemilikan berkapasitas untuk mutlak atau pribadi, sosialisasi mutlak untuk negara, dan ekonomi Pancasila yaitu untuk pribadi diakui sumber daya vital milik negara. Kemudian tujuannya adalah untuk keuntungan maksimal, kesamaan rata, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yaitu sistem ekonomi Pancasila mengedepankan manusia sebagai subjek, bukan sekedar objek ekonomi. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau disebut dengan GDP, tetapi dari seberapa luas kemakmuran tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.